Nah, sekarang ini dana desa harus dapat dikembalikan lagi menjadi dana desa yang memang diperuntukkan bagi masyarakat dengan pengelolaan, perencanaan, dan penganggaran yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Kali ini kami dari Desa Bicara akan mendiskusikan tentang berkaitan dengan desa. Mungkin kawan-kawan di desa juga banyak bergejolak menangani dana desa ini. Dana desa sendiri menjadi bagian penting pada saat ini kita bicara tentang pendanaan sumber dana dari negara yang tentunya diperuntukkan untuk desa. Penting karena ini mengutamakan dana yang bersumber dari APBN. Juga karena dana ini begitu banyak dan tentunya mampu untuk mendorong perubahan besar di desa. Selain itu, dana desa juga menjadi harapan baik itu bagi pemerintah desa maupun bagi masyarakat di desa dalam merencanakan pembangunan dan pengembangan desa untuk kemajuan dan kemandirian masyarakat. Dana desa tentu menjadi salah satu amanah yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, sekarang ini dana desa harus dapat dikembalikan lagi menjadi dana desa yang memang diperuntukkan bagi masyarakat dengan pengelolaan, perencanaan, dan penganggaran yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Di sisi lainnya, dana desa juga dapat menjadi malapetaka. Malapetaka dalam hal ini tentu bagi kawan-kawan di desa atau kawan-kawan di pemerintahan desa jika tidak dikelola dengan baik. Malapetaka ini biasanya datang karena pemantauan dan pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang menggunakan dana ini tidak dilakukan dengan baik. Bagaimana? Apakah dibutuhkan pemantauan dan pengawasan? Tentu terkait dengan pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan. Pemantauan dan pengawasan dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan sangat perlu dilakukan. Nah, siapa yang melakukan ini? Tentu pemantauan dan pengawasan dana desa dapat dilakukan oleh berbagai pihak, tidak hanya oleh pemerintah. Masyarakat desa juga berhak untuk memantau dan mengawasi dana desa ini. Nah, dalam hal ini, masyarakat desa berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana desa. Selain itu, masyarakat desa juga dapat melaporkan hasil pemantauan serta berbagai keluhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di desa, tentunya yang menggunakan dana desa. Sedangkan pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM desa, RKP desa, serta APBD desa kepada masyarakat. Nah, bentuk-bentuk menginformasikan ini banyak hal. Mungkin kawan-kawan di desa pernah lihat ada beberapa baliho, publikasi, transparansi penggunaan dana dan perencanaan di desa. Sampai sekarang masih dilakukan. Nah, itu penting. Menginformasikan ini dapat dilakukan dengan cara melalui layanan informasi pada musyawarah desa yang dilaksanakan minimal 1 tahun sekali. Jadi fungsi dari musyawarah desa itu sangat penting bagi desa, sangat penting bagi masyarakat untuk bisa mengontrol, melihat dan mengevaluasi perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berasal dari dana desa. Pemantauan dan pengawasan dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa ini dilakukan agar anggaran yang telah ada dan digunakan dengan tepat sasaran dan juga tentunya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa sehingga dana yang berasal dari APBN ini tidak disalahgunakan atau bahkan tidak tepat sasaran bagi masyarakat di desa. Nah, tentu ada tujuannya dalam hal pemantauan dan pengawasan ini. Tentu juga untuk menghindari keterlambatan dalam penetapan peraturan kepala daerah. Tujuan lainnya untuk memastikan penyaluran dana desa tepat waktu dan tepat jumlah
dan untuk menghindari penundaan penyaluran dana desa untuk tahap berikutnya, serta untuk mengetahui dana desa yang belum disalurkan dari RKUD atau rekening kas umum daerah ke RKDes atau rekening kas desa di tahun anggaran sebelumnya. Nah, itu beberapa tujuan pengawasan yang dilakukan terhadap dana desa. Lantas bagaimana jika dalam pengawasan dan pemantauan penggunaan dana desa ini terdapat atau ditemukan pelanggaran? Nah, jika terdapat pelanggaran, maka Menteri Keuangan dan pemerintah daerah dapat memberikan sanksi. Tentu tergantung bentuk pelanggaran yang dilakukan. Nah, contohnya, misalkan pemberian sanksi yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Misalkan contoh, jenis pelanggarannya bupati atau wali kota tidak menyalurkan dana desa tepat waktu dan tepat jumlah yang sesuai dengan ketentuan. Maka jenis sanksinya tentu adalah penundaan dana alokasi umum atau DAU dan atau dana bagi hasil kabupaten atau kota sebesar selisih kewajiban dana desa yang harus disalurkan ke desa. Nah, itu minimal salah satu contoh gitu. Ada juga beberapa contoh sanksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam penyaluran dana desa ke desa. Nah, ini menjadi pelajaran mungkin karena di situasi normal saja penyaluran dana desa juga tetap berpeluang bermasalah, apalagi di situasi yang saat ini tidak normal dalam keadaan pandemi. Nah, kebijakan-kebijakan penanganan khusus sangat dibutuhkan dalam pengawasan dan perencanaan daripada dana desa ini. Sedangkan pemberian sanksi yang berasal dari bupati atau wali kota juga dapat dilihat dari jenis pelanggarannya. Misalkan kepala desa tidak menyampaikan peraturan desa mengenai APBD desa. Kepala desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya dan terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional di daerah. Nah, misalkan gejolak-gejolak ini, pelanggaran ini kan sangat dinamis gitu ya, dalam artian dinamis bisa saja terjadi dalam situasi normal maupun dalam situasi tidak normal. Nah, hal-hal ini, bentuk-bentuk pelanggaran ini mungkin bisa saja terjadi saat ini. Nah, tentu jenis sanksinya pun beraneka ragam. Misalkan kalau tadi pelanggarannya dilakukan oleh pemerintah desa gitu ya, maka jenis sanksi yang dapat diterima oleh desa tentu adalah penundaan penyaluran dana desa ke desa atau bahkan pemotongan dana desa. Nah, hal ini bertujuan untuk sebagai pegangan dan rujukan bagi desa untuk bisa menyesuaikan perumusan, perencanaan, serta pelaporan dana desa dengan baik, sehingga aparat pemerintah di kabupaten maupun di nasional bisa juga dengan cepat kemudian menyalurkan kembali dana desa ini untuk anggaran tahun berikutnya begitu. Nah, situasi ini sebenarnya saling membutuhkan kerjasama begitu, tapi desa diminta untuk lebih cepat merespon. Kami yakin juga dari Desa Bicara bahwasanya ada keterlambatan kebijakan baik itu dari pemerintah nasional maupun dari pemerintah kabupaten terkait dengan dana desa ini, sehingga desa menjadi sulit atau sedikit kewalahan untuk merumuskan dan membuat pengelolaan dan penetapan kebijakan dana desa ini bisa lebih cepat. Nah, ini tentu dibutuhkan kerjasama lintas sektoral dengan pemerintah desa, kabupaten maupun provinsi. Nah, selain itu kemudian ketika masyarakat dalam pengawasan dana desa ini menemukan penyelewengan atau temuan-temuan, maka bisa melaporkan melalui satgas.kemendes.go.id atau lapor.go.id. Bisa juga melalui call center di 15 000 40 atau melalui SMS center misalkan di nomor 0877 88 99 0040 atau di 0812 8899 0040. Nah, pemerintah pusat sudah menyediakan layanan ini juga. Harapannya juga masyarakat bisa aktif dalam mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan dana desa untuk pembangunan masyarakat di desa. Poin pentingnya bagi kami Desa Bicara adalah dana desa yang bersumber dari APBN harus dipertanggungjawabkan.
Nah, pertanggungjawaban ini bukan hanya pada pelaporan semata, namun juga dalam rencana dan alokasi penggunaan harus bertanggung jawab. Hal ini tentu berkaitan dengan sumber utama dana desa, yaitu APBN. Kami juga meyakini dari Desa Bicara, pemantauan dan pengawasan bertujuan untuk dapat menjadikan dana desa sebagai dana yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi pembangunan di desa, dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Dan terakhir dari kami Desa Bicara, pemantauan dan pengawasan juga menjadi acuan bagi kawan-kawan pemerintah di desa untuk terus berlaku adil, terbuka, dan bersih dalam menggunakan anggaran dana desa. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa, salam berdesa.